Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Jumat 10 April 2026. Mari kita persiapkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini, terima kasih hari baru Tuhan karuniakan di Jumat ini. Pagi ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami maupun memahami kebenaran Tuhan dan melakukannya. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku adalah sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebab sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Dari runtuh menjadi utuh, latu ropokna lasuleh dibarui. Setiap orang pernah mengalami masa runtuh saat gagal, jatuh dalam dosa, atau kehilangan arah. Paulus pun mengalaminya. Ia yang dulu menganiaya jemaat mereka merasa tidak layak, namun kasih karunia Kristus menjumpainya dan mengubah segalanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, yang menegaskan inti Injil Kristus mati karena dosa kita dan bangkit
pada hari yang ketiga. Kebangkitan ini bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi kuasa Allah yang memulihkan manusia dari keruntuhan menuju keutuhan. Paulus menyadari bahwa hidup barunya lahir dari kasih karunia, dan bahasa Yunani karis berarti anugerah yang tidak layak diterima namun diberikan dengan cuma-cuma. Karis bukan hanya pengampunan melainkan kuasa Allah yang aktif membarui hidup dan memberi arah baru. Karena itu ia berkata, kasih karunia Allah tidak sia-sia dalam diriku. Ayat 10. Kuasa yang sama kini bekerja dalam setiap orang percaya. Roh yang membangkitkan Kristus juga membangkitkan hati yang hancur dan pengharapan yang padam. Roma 8 ayat 11. Lalu apa artinya menjadi utuh? Utuh berarti dipulihkan dalam kasih Allah. Pikiran, hati, dan tujuan hidup kembali selaras dengan kehendaknya. Utuh bukan berarti sempurna tanpa cacat, melainkan hidup yang dibaharui kembali oleh kasih karunia hidup. Kita mungkin seperti bejana yang pecah, namun Tuhan menyatukan dan menjadikan indah retakan itu bukan lagi aib, melainkan tempat kasih karunia bersinar paling terang. Kasih itu jangan berhenti di titik keruntuhan dalam Kristus yang bangkit. Keruntuhan bukan akhir, melainkan awal dari keutuhan baru kasih karunia. Karis tidak menghapus retakan tetapi menjadikan bukti nyata bahwa Allah mampu memulihkan yang runtuh menjadi utuh. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pagi ini. Kau menghampiri kami dalam kehidupan kami secara pribadi di rumah kami masing-masing. Firman-Mu mengajak kami untuk terus meneladani kerendahan hati Kristus. Datang sungguh-sungguh melayani, berkorban untuk hidup kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini dalam kerendahan hati, kerendahan diri kami di hadapan Allah dan sesama kami. Bapa Surgawi, Jumat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kami masuk dalam rumah-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, perlengkapi kami, berkati kami, anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah Tuhan, urapi kami, semua berkati jemaat-Mu dimanapun, peliharakan jamaah dan pulihkan yang sakit, yang berduka, hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, kuatkan dan topang hidup mereka, anak-anak-Mu Tuhan, dalam pertumbuhan yang masih kecil berkati dan tumbuh kembang hidup mereka, anak-anak-Mu dalam bangku sekolah dan kuliah, perlengkapi mereka dengan kemampuan, kecerdasan, hikmat daripada-Mu, berjuang dengan baik. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, beri yang terbaik bagi setiap mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang aktif bekerja, masih diizinkan Tuhan bekerja, pekerjakan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, aktivitas mereka, bahkan perjalanan hidup 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah, menolong Allah menyertai dan Allah menyertai kami. Berkati juga pemerintah bangsa negara ini, pimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum, tambahkan hikmat
bagi mereka mengayomi, memimpin, melindungi kami semua dan kami masyarakat bangsa Indonesia hidup di dalam ketentraman dan kenyamanan. Berkati perdamaian negara-negara yang berkonflik, berperang saat ini. Kau hadirkan, menenangkan dan mendamaikan setiap mereka. Pimpin hidup kami hari ini, ada yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih. Ini doa dan syukur, ini pujian kami kepadamu. Sempurnakan ya Bapa. Kami naikkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu pagi. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Jumat.